Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan tenaga administrasi SDN Sidomulyo II, serta yang saya hormati juga pada Bapak Dadang sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah, rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua diberi kesehatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata dari CGP Bapak Dadang yang hari ini akan beliau laksanakan sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak yang selama ini sudah melakukan pelatihan dan pendidikan atau sedang melakukan diklat calon guru penggerak. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita ada salah satu guru kita yang kemarin lulus dalam seleksi guru penggerak. Yang sebenarnya guru penggerak ini harusnya diikuti oleh semua guru yang ada di SDN Sidomulyo II. Cuma kemarin ada beberapa angkatan dan Pak Dadang kemarin sempat mengikuti tes seleksi guru penggerak angkatan ke-8 ya, angkatan ke-8. Alhamdulillah di sekolah kita ada yang mewakili atau yang lulus dalam seleksi tahap pertama, yaitu seleksi administrasi dan tes serta wawancara. Yang selanjutnya tugas guru atau calon guru penggerak kita adalah sudah tahap selanjutnya, yaitu tahap pelatihan. Dan di dalam pelatihan itu nanti akan dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan secara daring, dan nantinya ada juga lokakarya dan lain sebagainya yang mungkin sebulan sekali akan dilaksanakan mungkin di Marabahan dan lain sebagainya, nanti sampai kurang lebih sekitar 9 bulan untuk menentukan CGP tersebut nanti lulus atau tidaknya. Nah, nanti kalau sudah selesai rangkaian-rangkaian termasuk diklat dan pelatihan-pelatihan itu, nanti CGP akan menjadi guru penggerak apabila dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan ini. Nah, saat ini tahapan yang beliau lakukan yaitu pelatihan, dan hari ini beliau akan ada tugas dari CGP yaitu melaksanakan aksi nyata dari ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dalam guru penggerak akan
tularkan atau akan diimbaskan kepada kita semua. Nah, mungkin hari ini beliau akan melakukan salah satu kegiatan tersebut yang nantinya untuk melengkapi kegiatan pendidikan dan pelatihan beliau, untuk melengkapi tugas-tugas selain modul-modul yang sudah diberi tugas kepada dari tim penyelenggara dan guru pendampingnya. Yang kemarin sudah beberapa kali guru pendampingnya sudah ke sekolahan kita untuk melakukan aksi nyata juga kepada kita. Yang kemarin juga ada kegiatan yaitu tentang penyesuaian visi misi guru penggerak dengan sekolah kita yang kita laksanakan kemarin. Nah, untuk itu juga nanti kita kepada Bapak dan Ibu bisa menjadi contoh kepada yang belum mengikuti seleksi guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan selanjutnya nanti bisa mengikuti seleksi guru penggerak melalui akun-akun yang ada di SIM PKB. Kalau nggak salah kemarin sudah mulai dibuka, silahkan mendaftar di SIM PKB. Cuma kalau nggak salah kemarin syaratnya 5 tahun ya, karena Ayu kemarin belum bisa memenuhi syarat karena belum 5 tahun. Jadi yang sudah 5 tahun bertugas atau menjadi PNS atau P3K bisa mengikuti seleksi guru penggerak. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar menimba ilmu dari TGB kita yang dibekali dari pelatihan-pelatihan itu untuk mengimbaskan kepada kita semua untuk melaksanakan aksi nyatanya. Mari kita perhatikan baik-baik, kita serap ilmu yang beliau dapatkan yang akan diimbaskan kepada kita, yang nantinya bisa menjadi bekal kepada kita semua untuk memberikan pendidikan kita yang lebih maju, mengikuti sesuai dengan arahan pemerintah. Dan sekarang disesuaikan juga dengan kurikulum terbaru kita, yaitu kurikulum Merdeka. Dan di situ banyak sekali ilmu-ilmu nanti yang akan didapatkan dari guru penggerak. Nah, itu mungkin sambutan dari saya kepada Bapak Dadang sebagai TGB atau calon guru penggerak. Saya persilakan untuk menyampaikan atau mengimbaskan materi-materi yang didapatkan dari pelatihan selama ini. Kepada Bapak Dadang, saya persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama dan utama, senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan, nikmat umur, nikmat sehat badan, nikmat rezeki yang luar biasa, kesehatan yang diberikan Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pengibasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru staf SDN 92, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah dan juga seluruh Dewan Guru pada hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir, alhamdulillah bisa berseragam, kita turun menghadiri acara hajatan, istilahnya hajatan dari saya pribadi dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua atas dukungan Bapak Ibu semua, dan intinya ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Sebelum
memulai biar gak tegang nih, kayaknya tegang. Kita santai aja Bu Ibu ya. Saya juga nggak senang tegang nih, sudah menyampaikan tegang tambah tegang lagi, santai aja. Sebelum santai biasanya sebelum kegiatan kita memulai dengan adanya kegiatan, biasanya ada pretest, ada post-test. Mohon maaf nih kalau jadi nyuruh-nyuruh lah Bapak Ibu, kita pretest dulu ya, pretest ya sebelum ya namanya ya. Kita pretest dulu, santai, jangan terlalu terbebani, tegang mendengarkan materi yang saya sampaikan. Jadi pretest, mungkin Bapak Ibu punya pulpen, kita tolong, kita halal kita rela Bapak Ibu ya, punya pulpen, ini ada kertas ini nanti mohon diisi nggak banyak, isiannya santai, nanti setelah saya bagi saya ceritakan. Pulpen ada. Main waktunya udah mulur lah. Sejam ini. Kalau jam ya. Mulai jam 10 lewat ya. Ini santai-santai lah, sambil santai bisa aja turun nanti kalau tegang terus kayaknya udah mumet lah ya. Ya kita mulai pretest apa sih disuruh dadang nih, kertas sih buat apa ya. Nah kita permainan aja deh supaya ringan. Bapak Ibu tentunya punya 1-2 benda yang sangat disenengi dan hari-hari itu kalau nggak ada benda itu kayaknya, atau tiap minggu kalau ada benda itu kayaknya bikin stres. Harus pegang benda itu yang positif lah bendanya, maksudnya tugasnya mohon digambarkan benda itu. Tapi tantangannya karena pretest lihat, tutup mata ya, gambarnya tutup mata. Silahkan imajinasikan tangannya, nggak usah bagus, nggak apa-apa. Maksud misalnya suka bola, gambar bola, nah, misalnya suka anjing, gambar anjing ya. Tapi meremah ya, tutup mata, jangan melihat, jangan melihat ke gambarnya. Bisa dimulai, kita beri waktu selama gambar itu 1 menit, gak usah lama-lama. Dihitung ya dari sekarang. Jarum jamnya di angka 1, 2, mulai. Silakan Bapak Ibu bayangkan merem gambarnya apa? Gambarnya apa? Bayangkan satu buah benda yang sangat disertai, yang nggak bisa benda itu lepas dari kita. Bayangkan gambarnya jujur ya, lihat jujur. Bagus itu mustahil. Jangan ditulis dulu. Jangan ditulis nama gambar. Pokoknya misalnya gambar kursi ada kakinya, ini gambar senderannya yang masih jalan, waktunya 30 menit. 30 detik. Bentar lagi. Sudah tentu ya. Siap ya, paling lama 2 menit. Ya, kalau sudah selesai silakan bunga mata. Hasilnya kayak apa? Bu Ayu, silakan Bu, silakan sambil dijelaskan ini gambar apa? Saya menggambar kompor karena yang hobi saya masak ya. Kalau nggak ada kompor sehari kayaknya pusing, entah itu mau masak air, entah itu masak mie, yang penting kompor harus ada. Nah. Terima kasih. Jangan dibuang, yang sudah gambar boleh ditulis mungkin namanya di atasnya itu boleh ditulis pretest dan nama bendanya di bawah. Bu Asma, ya Bu, silakan sampaikan Bu. Karena ibu rumah tangga itu hari-hari memasak ya, jadi kompor nggak lepas
kelas tuh setiap hari. Saya gambar kompor ini. Merpina ya, Pak. Jauh banget. Terima kasih Mas. Lanjut nih, kita ambil 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini yang unik-unik, yang unik-unik. Ini Bu, silakan Bu. Jadi saya gambar sesuatu yang kita temui saat kita beristirahat, yaitu bantal dan guling. Jadi ketika kita sudah penat bekerja, melakukan aktivitas, kita kan istirahat. Nah, nggak bisa kalau nggak ada bantal sama guling, sakit badannya. 3 sudah. 3 kita udah coba ke bapaknya. Nah, ini yang mungkin agak unik nih, Pak Sugir sekarang Mbak. Gimana Pak? Kalau saya gambar TV, karena untuk istirahat akhir pekan menjadi istirahat TV. Ya mungkin bentuknya serangga. Silakan ditulis pretest di atasnya. Nanti kita ambil. Nah ini yang uniknya lagi Pak Usuk. Silakan Pak. Ini adalah dari rumah. Ini Pak ya. Ini gambarnya itu adalah sebuah obat nyamuk. Nah itu kebiasaan yang pakai beres. Sembarangan tuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Mungkin yang lain enggak. Cukup 5 kita ya. Nanti gantian yang postesnya. Postesnya apa masih gambar atau salah datang nanti ya kapan. Ya, yang penting kita santai, jangan dibuang dulu kertasnya. Mungkin sebagai dokumentasi saya juga nanti. Sambil boleh ditulis mungkin namanya atau pretest bendanya. Nanti postes bendanya. Ini sebagai dokumentasi bahwa saya melakukan sedikit ice breaking lah, sebelum memulai materi ini. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini sudah modul 1.4. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 1 yang pertama 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga tentang visi guru penggerak. Yang keempat tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah sering dilakukan, cuman ini mungkin ada tambahan variasi yang lebih berpihak kepada siswa. Ya, jadi ini materi yang dibuat dari Bapak Edi Sukanto sebagai instruktur PGP. Pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi sebenarnya. Di sini ada hukuman yang dapat mendisiplinkan. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Jawaban yang pertama nih, hukuman itu kayak apa sih? Kira-kira hukuman itu bisa menjadi mendisiplinkan anak atau enggak? Setuju atau enggak Bapak Ibu? Sudah hukuman lari, setuju? Asalkan jangan sampai berlebihan hukumannya ada yang menyiksa siswa. Ya. Semuanya untuk tujuan kita adalah untuk supaya anak itu bisa disiplin dan jangan sampai berhubungan hukuman fisik atau yang menyakiti siswa. Saya pada dasarnya seperti saja. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, bersihkan halaman sekolah dan akan bisa meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau enggak? Setuju. Iya. Terus ada lagi usuk nih olahraga. Kita dulu ya, kita sebagai guru kelas, murid terlambat, kita suruh lari di lapangan 5 kelilingan. Setuju enggak? Dapat mendisiplinkan dia. Kira-kira setuju enggak Bapak Ibu? Kalau di kelas, kita sebagai wali kelas. Jadi kalau Pak Usuk sebagai guru olahraga, misalnya anaknya
bikin yang honor lah, macam-macam atau melempar bola sama temennya atau bikin sesuatu di luar keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita nanti bahas keyakinan kesepakatan kelas. Kalau Bapak Uskup sebagai guru olahraga menghukum siswanya untuk keliling lapangan bola, misalnya lapangan kita ini, itu boleh karena dalam koridor fisik, mengajar fisik ya, olahraga fisik, terus memberikan konsekuensi berupa fisik itu nggak apa-apa. Terus memberi penghargaan, meningkatkan motivasi belajar siswa. Pinter ranking 1, pinter boleh nggak? Setuju nggak? Kira-kira kalau beri penghargaan? Setuju. Ya, setuju. Saya juga setuju. Cuma nanti ada pro kontra, namanya juga pendapat mungkin ya, atau masukan ada pro kontra. Diberi hadiah bagus, ada yang nyebut diberi hadiah nggak bagus. Kita materi selanjutnya. Jadi kalau makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplinatis, secara makna dan secara pengertian saja. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu disesuaikan dengan kurikulum sekarang. Itu merdeka. Merdeka itu apa sih sebenarnya? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka bukan merdeka semerdeka-merdekanya, tapi merdeka dengan batasan, masih ada batasan. Lanjut, kita ambil poin penting. Nah ini tindakan guru, misalnya hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira kita menyuruh anak mencatat 100 ini hukuman atau konsekuensi? Nanti kita bisa bedakan ya, hukuman itu kalau menurut saya seperti fisik, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang dilakukan karena kesalahan siswa tersebut. Kira-kira apa ya? Hukuman atau jawabannya antara dua, hukuman, konsekuensi. Ada yang tahu Ibu? Silahkan pilih aja. Hukuman, konsekuensi. Terus yang kedua, laki mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket nih, beda lari lapangan basket, tapi di sini PJOK, hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. 1, 2, jeng, ya. Konsekuensinya cuma 3 gitu ya. Jadi Bapak Ibu sedikit banyak sudah bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi perbedaannya selalu, hukuman itu selalu menyakitkan, membuat anak sakit karena berhubungan dengan fisik itu secara umum. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang baru terjadi membuat anak merasa tidak nyaman. Dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin. Kira-kira yang lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi kita lihat nanti. Di sini ada namanya restitusi. Sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Aksi nyata saya di sini, pertama kemarin izin sama kepala sekolah ya untuk melakukan ini, ternyata beliau mengizinkan. Mungkin hari ini beliau sibuk atau saya nggak tahu ada acara, tapi beliau mengizinkan, alhamdulillah. Terus melakukan diseminasi. Inilah yang saya lakukan adalah diseminasi, laksanakan dari wujud aksi nyata. Terus kita kolaborasi nanti membuat rancangan keyakinan kelas
ya, kolaborasi di keyakinan kelas, yang kesepakatan kelas jadi rancangan keyakinan kelas. Selanjutnya menyampaikan keyakinan kelas itu untuk disepakati bersama-bersama dengan siswa. Nanti disampaikan sama siswa. Mungkin Bu Asma kemarin sudah bikin rancangannya untuk jadi sebuah keyakinan kelas. Terus memantau refleksi dan evaluasi keyakinan kelas. Terus yang kelima, saya mengimbaskan, mungkin sedikit kemarin diimbaskan ke forum KKG. Jadi alhamdulillah rancangan ini diterima oleh pengajar praktek dan fasilitator, walaupun mirip-mirip dengan yang lain, cuman saya tambahi jadi nomor 5. Banyak yang 1 sama 4 saya coba tambahi jadi 5. Mungkin itu yang membuat nilai tambahnya untuk ke jenjang yang lebih luas, praktisi KKG. Kita lanjut ke materi yang tadi, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berbagi kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Intinya kayak gini, kalau misalnya siswa membuat suatu permasalahan, kita bisa membijaki dengan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama, tahapan yang pertama misalnya anak ini bikin kesalahan, melanggar keyakinan kelas. Kayak tempat Bu Asma kemarin merapikan sepatu, tidak sepatu ya, ada kayak gitu ya. Ternyata ada anak yang ngambur-ngamburin ini, lalu sepatunya dirang. Nah, Ibu Asma panggil misalnya. Yang pertama harus stabilkan identitasnya. Jadi kenapa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ini sama si anaknya, didem-demi bahasa kita nih, supaya jangan emosi, kita juga sama anak. Terus kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, kemarin ada yang lain melakukan ini, misalnya siapa namanya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan pastinya melakukan hal ini. Apa alasanmu? Kenapa kamu hambur-hamburin sepatu di rak sepatu, menghamburkan sepatu teman-teman kamu? Kenapa? Ya pasti ada jawabannya. Terus ada nggak sih cara yang efektif? Misalnya jawaban dia, saya marah Bu sama si teman-teman, sekarang injekin saya. Nah, terus Ibu Asma melanjutkan, ada nggak cara lain supaya marah kamu itu nggak sama rak sepatu kayak gitu? Itu secara konsep segitiga ini. Mungkin dengan lapor kepada wali kelas dulu, baru jangan menghamburin dulu ya. Kadang emosional anak itu kadang suka nggak terkontrol. Jadi nanti pasti ada jawaban anak tentang kenapa, alasannya, dan juga adakah cara lain selain menghamburkan sepatu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ini kan sudah dibikin keyakinan kelas sama Ibu Asma bilangnya gitu ya, misalnya dalam poin ini dalam tindakan kamu, poin mana yang kamu telah melanggar? Ini Bu, menghamburkan sepatu di rak sepatu, harus merapikan sepatu di rak sepatu. Saya sudah melanggar ini karena saya sudah menghamburkannya. Terus setelah kejadian ini kamu menghamburkan sepatu itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kasus ini? Anaknya nanti mungkin menjawab ingin menjadi anak yang bertanggung jawab atau mandiri dan tidak lagi menghamburkan sepatu, mematuhi keyakinan kelas sesuai yang ada, yaitu meletakkan sepatu dengan rapi. Itu contoh segitiga restitusi. Tapi dalam segitiga restitusi ini biasanya agak bertentangan dengan pribadi kita sebagai guru. Ya, kadang mendidik anak belum yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa. Cuman kalau nggak ada salahnya diselipkan sedikit lah tentang segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah atau kasus. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang tadi tentang restitusi. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Secara umum murid akan tersakiti kalau hukuman ya. Jadi secara umum aja ya, nggak saya baca satu-satu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid
untuk jangka waktu pendek nggak nyaman, kalau jangka panjang mungkin nggak hilang. Disuruh tadi bersihin meja yang layarnya tumpah ya misalnya, kan mungkin nggak nyaman, diolok-olokin pada hari itu aja, diolok-olokin pada hari itu aja, nanti besok atau sejam kemudian udah hilang rasa tidak nyamannya. Terus kita ke restitusi, apa sih bedanya? Restitusi ini merupakan pilihan. Misalnya bikin kasus tadi, bikin kasus anak ini menghamburkan sepatu, dihukum supaya suruh lari, terus diberi konsekuensi disuruh merapikan, atau diberi pilihan kamu harusnya bagaimana. Ini tergantung anak, tapi kita ngarahnya positif tuh, positif. Kamu ini rak sepatu kamu rusak, hancur, berantakan, kamu pengen apa, kamu harusnya bagaimana supaya rapi lagi dan kamu nggak mengulangi. Jadi diberi pilihan-pilihan di sini. Terus menguatkan murid, korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi intinya dari ketiga identitas ini yang paling gagal adalah identitas hukuman, dan yang sukses konsekuensi termasuk sukses, dan restitusi juga terbilang sukses. Tinggal pilih aja konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman boleh silahkan, tergantung Bapak Ibu, silahkan melaksanakan hukuman, cuman jangan terlalu berat sama fisik. Tapi saya yakin di jam 22 tidak ada lagi yang namanya hukuman fisik. Alhamdulillah. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berhubungan, membaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, sampai ke restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini lebih efektif dalam memecahkan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi ada dua materi yang saya sampaikan tentang restitusi dan keyakinan kelas. Kayak apa caranya bikin keyakinan kelas? Ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, ada keyakinan kelas. Jadi kira-kira gawe apa ya, bikin apa ya, peraturan sekolah, tata tertib sekolah Pak. Ini dulu ada nempel, ini hilang atau kemana ya? Dibikin lagi ya, bukan ya. Ya, jadi bikin nanti kita perbaharui lagi peraturan sekolah didukung oleh keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas ini adalah hasil dari kesepakatan kelas. Ya, secara umum yang saya sampaikan secara nggak terfokus sama sini. Yang saya terima secara aja umum. Jadi di sekolah ada peraturan sekolah, ada peraturan, anggap peraturan sekolah ya, peraturan sekolah yang dibikin secara umum. Terus kita masuk ke kelas-kelas kepada siswa kita, terutama untuk wali kelas kita. Kita bikin kesepakatan kelas supaya ditaati oleh semua warga kelas. Di sini ini mungkin terlalu banyak. Kalau kelas rendah jangan terlalu banyak, sedikit aja. Yang ringan-ringan. Ini kelas tinggi. Kelas tinggi ini lebih banyak. Kemarin Pak Kani agak mendebat juga, tapi saya sudah konsultasi sama pengajar praktek boleh. Jadi banyak nggak masalah antara kelas tinggi. Di sini, misalnya berpakaian tidak rapi, mengerjakan tugas tepat waktu dan macam-macam segalanya. Mungkin dari kelas rendah kemarin itu ada rancangannya Bu Asma, yang kelas rendah kantor. Jadi bisa kira-kira apa Bu? Sebutkan aja Bu, masih ingat? Sudah belajar, Nggih. kemudian berkata Berkata sopan. disiplin waktu, Nggih. melaksanakan piket, Nggih. merapikan sepatu atau sandal. Nggih. Apalagi ya kemarin. Iya. Apa nggak ya? Apa? Jadi kira-kira hal-hal yang ringan kayak gitu. Ini kan agak berat nih. Ini mana ya? Kegiatan budaya membaca, menjunjung tinggi budi pekerti, yang terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya
hari besar agama atau hari Jumat takwa ya, kita harus giatkan ini kalau kelas tinggi ya. Jadi dari kesepakatan kelas, nanti akan terbangun atau terbentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih umum, lebih umum dari tadi yang masalah berdoa kita masukkan ke religiusnya ada. Jadi secara umum lagi. Terus menjunjung tinggi akhlak mulia. Terus semangat belajar tadi dari kategori membaca ya, semangat belajar. Tapi kata-katanya lebih kayak gini. Kami murid yang semangat belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tapi bisa dimodifikasi, intinya sifatnya lebih umum. Kalau kesepakatan kelas lebih khusus gitu aja. Jadi nanti setelah kita bikin peraturan sekolah, peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif. Yang lingkungan positif di sekolahan kita membudaya sama anak di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat akan menjadi budaya positifnya. Lebih hormat sama orang tua, hormat pada teman-temannya di orang-orang sekitar di lingkungannya. Kadang anak-anak hormat sama kita. Saya ragunya kayak gini Bapak Ibu, salim sama guru mah gak salim. Saya ragunya kayak gitu sama anak-anak. Di sekolah salim sama gurunya salim, sama orang tuanya gak salim misalnya, kayak gitu. Nah itu perlu terus nih, dipantau dengan wali murid. Ya, Bapak salimlah bapak mama sama mama sama bapakan si anaknya, anak sampean. Enggak misalnya. Terus ucapkan salam. Assalamualaikum, mau masuk, assalamualaikum. Kalau kita sekolahan kan kayak gitu, mau masuk, assalamualaikum, keluar, Pak Misi. Ada kayak gitu juga kayak gitu loh. Jangan-jangan cuma di sekolah, ya, hilang di rumah. Itu yang saya khawatirkan, nggak ada membudaya nantinya. Cuma lingkungannya aja yang positif, cuma di lingkungan sekolah. Budaya positifnya di seluruh lingkungan sekolah maupun di rumah, di lingkungan masyarakat nggak terpakai, itu yang saya disayangkan. Ini mungkin tadi sudah baca ya. Kira-kira ini salah nih, jangan diikuti ya kesepakatan tulisan ini. Yang saya minta Bapak Ibu pilih kalau datang tepat waktu untuk kesepakatan atau keyakinan. Kesepakatan. Jaga kebersihan sekolah. Sepakat. Pinter, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pak, aktif dalam pembelajaran. Sepakat. Terus yang keyakinan kelas yang mana? Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan. Jadi yang mana yang keyakinan? Yang ini ya, yang tadi menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kami guru murid yang saling menyayangi. Jadi mencakup mana nih? Mencakup adalah cakupannya. Ini mungkin tidak terlalu luas ya. Kita luaskan lagi sebenarnya secara umum intinya. Nanti saya beri contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bikin yang kesepakatan kelas, kita bikin sama-sama. Kalau bisa nanti kita bikin spanduk yang ada di ini contohnya. Kita nanti ambil dari dana bos bisa untuk bikin paling enggak ya berapa kelas lah, bagus lagi semua kelas sih tertempel. Karena kadang saya dimintai pertanggung jawaban dari masyarakat. Tanggung jawab ini kayak apa nih, gerak kok nggak ada mengibaskan ke sekolah atau di kelas lain. Oh ada Pak, saya udah pasang itu jaga kelas kan enak ya gitu ya. Jadi selama tidak merubah atau tidak bertentangan dengan hati Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa kita pasang nanti, kita bikin sama-sama. Tapi intinya nanti di samping dulu sebelum dibikin sama anak, sepakati di kelas. Namanya juga kesepakatan kelas. Ini adalah tabel keyakinan, tabel Y, tabel T. Nah, kalau ada peraturan, nah
Nah ini lebih lagi ya, peraturan, larinya ke peraturan, nanti lakinya keyakinan. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini langsung aja ke jawabannya lah, bapak-bapak mumet. Nah, dia adalah seorang yang tanggung jawab. Jadi bunyi keyakinannya, saya guru dan murid yang bertanggung jawab. Jadi meliputi ini sudah. Saya guru yang menghormati orang lain. Jadi kesepakatan kelas ini atau peraturan ini sudah tercakupi. Saya guru dan murid yang misalnya mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi tidak melakukan kekerasan kesepakatan kelasnya atau peraturannya. Jadi secara umum, kalau ini secara umum peraturan dan juga kesepakatan itu secara khusus. Bedanya seperti itu aja. Lanjut. Ya. Jadi yang saya imbaskan cuma dua itu aja, posisi kontrol dan keyakinan. Kalau masalah ini banyak sih. Jadi tapi ada hubungannya sebenarnya. Manajer, apa sih manajer? Apa sih pemantau? Apa sih teman? Apa sih pembuat merasa bersalah? Apa sih penghukum? Ini adalah posisi kita sebagai guru dalam menangani siswa yang bermasalah atau mempunyai kasus. Ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, reliant, bosan, dan contoh. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini bisa diterapkan kepala sekolah sama gurunya. Misalnya saya terlambat Pak, terlambat terus setiap hari, bikin boleh. Boleh Pak. Ini nanti jadi tapi ya salah ya. Saya yang menilai ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menjadi pada murid ketika guru. Nah ini yang kedua posisi Merasa bersalah. rasa bersalah. Naren, Hari itu nasi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ini agak Ya lemah Tuhan, suaranya. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ini nggak Ibu hukum, tidak akan kuat cuma lagi anaknya kalau salah begini tuh terus. rasanya. Bisa jadi Malah hilang misal lagi. akhirnya yang kuat, aku kan kuat sekolah, Sana cepat. berhenti sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa bersalah terus ya. Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, Lanjut ya, akan jelasin. menyimpan emosi negatif. Nah ini, posisi teman, guru jadi temannya murid. Naren, Adik-adiknya sama. Posisinya beda. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi posisi temen tuh rasa murid Dalam sama posisi guru rumah, bestian lah. guru Rasa berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Kita percepat kita yang selanjutnya posisi yang keempat, memantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebentar, saya cut video ini. Nanti kalau bikin kayak kesepakatan kelas jangan sampai kayak gini Bu ya. Jangan memberi tugas waktu pasien nggak istirahat ya. Kasihan. Kita lanjut ke yang terakhir, berdasarkan peraturan dan posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Narem. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi menurut dari 5 posisi kontrol, menurut teori Bapak Ibu ya, ada sebagai posisi sebagai penghukum, tindakan merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira yang sesuai dengan materi kita segitiga restitusi itu yang mana? Yang mana dari kelima? Manajer, ya. Jadi yang manajer sesuai dengan konsep segitiga restitusi. Jadi diharapkan nanti kita sebagai guru bisa menerapkan segitiga restitusi. Kembangannya terserah. Apapun yang kita sikap fisik kita kepada anak, maksud saya dimasukkan konsep segitiga restitusi tadi. Dimasukkan konsep itu supaya kita takutnya jiwa anak akan terganggu, karena zaman sekarang sama zaman dulu kita lagi kecil beda dengan zaman sekarang, yang konsep pemikiran mentalnya itu beda sama kita. Jadi 5 posisi kontrol selesai, kita ini ya Posisi lanjut ke posisi kontrol yang bisa. selanjutnya nih, posisi kontrol. Jadi mungkin ini penyampaian dari saya sudah 1 jam sesuai kesepakatan kita tadi. Jadi refleksi tentang kegiatan kita hari ini yang tadinya mungkin kita belum mengerti hal apa yang merubah paradigma kita supaya lebih bagus ke depan. Perasaan yang muncul khususnya mengenai makna disiplin, makna tadi tentang keyakinan kelas, tentang posisi guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi, terus menjadi among seperti among apa ya, guru ini amongnya anak, ngomong oh ya, ngomong bahasa kita bener. Jadi anak itu, siswa itu yang anak gitu. Jadi demikian yang saya sampaikan tentang penyampaian pembahasan aksi nyata modul 1/4 tentang budaya positif yang berisikan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi pada pendidikan guru penggerak. Jadi sebelum mengakhiri sesi ini, kalau saja ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan Pak Bu, tidak ada? Oh ya, oke, kita lanjut saja ya. Kembali kita post test sebelum mengakhiri ini. Ini kan tadi sudah ada gambar, di sampingnya aja nggak usah di sana. Di bawahnya nomor. Tadi kan kita kalau nggak dulu boleh dibalikkan kalau yang kamu ya terserah. Ya sudah harus post test. Maaf Bapak Ibu yang nyuruh. Si kuliah mau sini aja mau sama justru yang asli itu ya nggak bisa dibeli. Silahkan gambar bentuk yang Bapak Ibu sukai sama yang berbeda tapi dibuka mata. Silahkan kita bandingkan hasil gambar yang tadi Pak Sukir, gambar ini Pak Sukir dalam mana ada mereka pembedaan tadi tapi melihat nggak tutup mata. Artinya dalam konteks experiment ini post test dan pretest dan post testnya awal kita tidak mengetahui bagaimana seperti buta melihat. Setelah kita mungkin ada sedikit pencerahan dari materi tadi, mungkin kita bisa merubah cara mengajar kita, ya cara mengajar anak sini mungkin hasilnya akan lebih bagus atau agak
kita gambarkan dengan gambaran juga. Yang sudah selesai ambil coba Pak Akar sampai ke Pak Akar. Setelah kita merasa mungkin jenuh mingguan kita bekerja, maka biasanya seminggu sekali atau bulan sekali kita ada waktu refreshing, mancing. Tujuan memancing ini salah satu yang membuat keperluan atau pertemuan yang tidak kita laksanakan selama seminggu atau seminggu. Saya sambil merefleksi menyamakan juga dan mungkin kita gambaran saja karena kita melihat kita berutama masih masalah positif kontrol masalah makanya yang saya sampaikan tadi kalau mancing nggak mancing kalau mungkin banyak yang juga ya setelah kita belajar setelah kita melihat gambar ternyata dapat ikan belar seperti itu. Jadi lebih bagus, lebih matang, lebih ada pencerahan setelah kita belajar apapun belajar itu walaupun dari hal kecil insya Allah menambah dari Indra, benar-benar ya ini gambar HP karena yang kalau saya kebetulan suka IT dan dunia teknologi apalagi sekarang teknologi sekarang sudah berkembang makanya saya milih HP karena HP adalah bukti informasi apapun informasi ada di situ dari mudah sedang atau yang sulit semuanya ada di situ dan yang pastinya untuk ada positif di Bapak Ibu bukan untuk hal-hal yang negatif atau segala macamnya ya itu aja. Intinya baru pertama sama gambar terakhir lebih bagus. Ini ada apa tidak? Angka. Oh jamnya sekarang nggak ada jam. Supir ada mejanya. Ausul suaminya ini agak hancur usulnya maaf ya. Yang pertama hancur, terus ini agak lebih bagus, rapi. Intinya dari semua gambar yang ada, yang bahas juga ukur bantalnya lebih jelas, lebih ada merahnya. Kemarin ada itu yang lima di sensor. Lebih bagus kemudian akhirnya dari yang ada haram keren ya nah semuanya intinya kita belajar karena belajar insya Allah akan lebih bagus dari yang belajar sebelumnya. Jadi sebagai tambahan sebagai kata-kata akhiri acara pada hari ini saya hanya ingin berpesan dari hati pribadi saya bahwasanya ketika kita menjadi seorang awang sebuah hewan kita kumpulin hewan-hewan itu ada harimau, ada ayam, ada burung, ada ikan kita kumpulin dalam satu tempat. Pada saat belajar berenang kita nggak bisa memaksakan seekor burung untuk berenang. Ketika kita belajar terbang, mempelajari anak misalnya di kelas belajar terbang pada burung kali ya, jadi kita bisa memaksakan ikan untuk terbang. Jadi intinya di kelas pasti anak-anak kita mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Jangan sampai memaksakan anak itu untuk bisa ini itu. Misalnya nggak bisa, solusinya kayak apa? Harus mencapai ini, misalnya harus mencapai ketuntasan belajarnya. Kita punya cara lain, misalnya matematika, misalnya ya bisa sultani, enggak itu enggak. Kalian ya sampai kita bawa anak mungkin dengan permainan kira-kira apa ya yang pas dengan cara menghitungnya tadi, atau bikin sesuatu keterampilan yang berhubungan dengan menghitung tadi. Referensi banyak di YouTube. Jadi saya melihatnya belajar di YouTube aja, misalnya saya memberikan masukan juga akan sulit. Nanti yang di YouTube sebagai referensi, ketika anak belajar penjumlahan dan bisa apa sih yang sama dengan misalnya si anak itu kita baca dulu suka keterampilan kah, suka bermain kah, tetapi yang berhubungan dengan pelajaran tadi. Referensinya menjadi YouTube, silakan Bapak Ibu bisa melihat supaya kita tidak memaksakan anak untuk bisa itu. Anak bisa ini, nggak bisa yang satu, bisa satu kelebihannya ada di satu. Intinya kita harus menyikapi segalanya dengan bijak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah, dewan guru seluruhnya, staf DSD 22 atas kerjasamanya sehingga terlaksana pada acara hari ini. Kita sudah melewati awal tahun ajaran baru. Mudah-mudahan di awal tahun ajaran baru kita lebih fresh, lebih bisa bersaing untuk pendidikan kita lebih bagus lagi ke depan. Jadi saya akhiri sesi penyampaian aksi nyata saya. Jika ada masalah hilaf saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Jika ada yang menyuruh Bapak Ibu kurang adab saya terhadap Bapak Ibu, saya minta halal, minta ridha yang sebesar-besarnya, karena ini hanya memenuhi untuk tugas penyampaian saya sebagai jaringan guru penggerak. Jika ada kesempurnaan kata-kata itu datangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai manusia biasa tidak salah hilafan, salah hilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik ajma'in. Pertama dan utama selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang sangat langka ini, kesempatan yang sebulan sekali kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersilaturahim dalam kesempatan rapat rutin bulanan KKG Gugus Dua Kecamatan Muara Raya. Dua kalinya selalu bersalam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ulun hormati Bapak Pengawas Masjid Kecamatan Muara Raya, Bapak Haji Lamidin Dwi Harsono. Yang ulun hormati juga para pengurus KKG, Ibu Ayu Suciawati, dan juga Pak Milhan dan anggota staf lainnya, serta kakak seperguruan ulun Bapak Muhammad Rifani yang sudah dulu jadi alumni guru penggerak, padahal kami daftarnya bayi-bayan bersamaan, ternyata ulun ditakdirkan terdidik. Jadi minta rela, minta halal pada Bapak Ibu sekalian, ulun berdiri di sini tidak lama hanya untuk menyampaikan aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak modul 1 terbagi 4, modul 1.4 baru 2 bulan berjalan. Jadi tentang budaya positif. Jadi untuk melaksanakan atau menerapkan aksi nyata ini, kita bikin kesepakatan kelas supaya tidak terlalu larut. Jadi waktu yang diberikan kira-kira berapa menit untuk saya menyampaikan, terserah. Kalau terserah, saya takut udah lemes nanti nggak ada gairah mendengarkan, malah ngantuk. Mau saya bikin game nanti terlalu merepotkan, jadi cukup mendengarkan.
Jadi kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih yang belum ingin sampaikan di sini? Bahwasanya ada rancangan tindakan aksi nyata. Tapi sebelum masuk ke sini, masuk ke materi, saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang mungkin sudah berapa kali diulangi oleh Bapak Pengawas, bahwasanya ayo sama-sama kita belajar. Yang masih punya kemampuan dan usia di bawah 60 tahun, masih fresh, masih kuat, masih bisa, masih cakap untuk mendaftar sama-sama guru penggerak. Ini program dari pemerintah, kita sama-sama sukseskan demi pendidikan Indonesia. Seperti itu, tolong menyampaikan pesan ini karena dimohonkan kepada guru penggerak untuk membawai, ya Pak ya, nih supaya dibawai yang lain untuk ikut mendaftar. Jadi rancangan saya untuk aksi nyata ini ada tindakan yang saya lakukan. Pertama adalah di komunitas praktisi di sekolah sebenarnya. Cuman karena ini kesempatan pada Akria dan KKG, saya juga mengimbaskan pelaksanaan lini masa ini pada komunitas kelompok kerja dengan harapan nanti rekan guru dapat menerapkan budaya positif. Ini judulnya adalah budaya positif yang menurut 1.4 yang isinya tentang keyakinan dan penerapan segitiga restitusi. Jadi apa sih nanti kita mengetahui tentang keyakinan kelas itu apa, segitiga restitusi itu apa. Jadi supaya nggak ngantuk, kita nonton film aja ya. Jadi materinya nanti akan berhubungan dengan ini. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi menghukum, ini era-era zaman baheula ya, mungkin pasti terlihat banyak. Kalau zaman sekarang sudah beda, sudah cerdas. Selain posisi kontrol yang lain, kita ulang sedikit. Ada posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Di mana sih sebenarnya posisi kita? Jadi mungkin ini bisa diterapkan nanti yang ini menghadapi anak tuh seperti apa sih sebenarnya yang pas di antara 5 tadi. Caranya seperti apa? Bahkan dari kata-kata itu mempengaruhi, dari kata-kata yang diucapkan. Ini terlambat ceritanya. Ayo, siapa itu ayo? Marah-marah Ada masalah di rumah tuh apa sekolahan? Jawab salah, ada yang jawab salah. Ini posisi yang hukum. Jadi yang menghukum ini suka menghati ya, bentak-bentak ya, acak pinggang, melotot ya. Adakah masih Bapak Ibu? Ada? Nggak ada ya. Guru hebat, dua lain harus berubah. Kita jangan sampai seperti itu. Dampaknya ini anak nih bisa jadi dendam nih, jadi dendam. Tapi tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, dulu kita diajarinnya gitu Bapak Ibu ya. Ternyata kita bisa berdiri di sini sekarang. Nah, itu maksudnya apa? Karena perkembangan pendidikan sesuai zaman, harus mengikuti perkembangan zaman anak. Zamannya beda ya. Yang kedua, Pagi lagi aku. Kembali lagi.
Adalah guru yang mau acting di video kayak gitu siapa ya? Saya ini acting kalau ada kan acting. Jadi lo ketahuan juga. Guru ini memang artis, serba bisa. Artis, aktor. Iya, ini posisi yang kedua, guru membuat siswanya merasa bersalah, melembut, tenang, namun kata-katanya ini nyalain murid. Aduh, padahal ini ya lembut kata-katanya, nggak benar-benar ya tadi, cuma nyalain murid. Murid tetap di sini merasa bersalah, ya, merasa menderita dalam kesalahan yang telah dia buat. Dampak positifnya masih ada, walaupun kita akui kita sudah lembut berbicara pada murid. Mungkin saya akui juga saya pernah sebelum ikut pendidikan guru penggerak saya sudah seperti itu. Ada yang ketiga, posisi teman. Ini ada yang bestie sama gurunya. Bukan gurunya. Ini yang ketiga sambil saya lanjut ya. Jadi sambil jalan mungkinlah yang ketiga, yaitu sebagai posisi sebagai guru, sebagai teman. Terus ada juga posisinya sebagai pemantau. Nah ini kita bisa lanjut. Alhamdulillah. Jadi posisi yang keempat ini guru membuat sebuah konsekuensi bahwa siswa ini terlambat 20 menit dan arti dia harus tinggal di kelas selama 20 menit walaupun yang lain istirahat. Nah, udah pulang, ada kayak gitu masih. Dulu turun pernah juga. Jadi kita mulai tinggalkan yang seperti itu, kita mulai untuk berubah ya. Berubah karena ini perkembangan zaman Bapak Ibu, kita nggak bisa mendidik anak di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kodratnya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda, maka kita sesuaikan. Jadi kenapa kurikulum itu berubah terus, belum tuntung K13 Pak Haji, berganti pulang, berganti ini, berganti terus. Jadi kita belum mampu. Gurunya terkadang kita sebagai kelinci percobaan, bukan seperti itu Bapak Ibu ya sebenarnya. Karena semakin semakin berjalan tahun ke tahun itu semakin berubah pola pikir anak. Kita nggak bisa didik anak seperti itu. 5 tahun yang lalu mungkin anak nggak ada yang pegang handphone, tapi setelah sekarang kok pegang handphone semua. Ya, jadi mungkin berubah pola pikir anak itu ya karena ada perkembangan zaman di lingkungan dia mana tinggal ya, seperti itu. Jadi yang terakhir tentang posisi yang terakhir. Yang bagus kayaknya ada yang bagus kayak ini.
Ibu saya. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Jadi kalian akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang agar tidak terulang lagi. Baik, terima kasih sudah sama Solusi ya. Ya, jadi ini posisi sebagai manajer. Kita lihat posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk dapat dipakai oleh guru dalam membimbing murid masa kini. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, mungkin di sini ada beberapa hal yang kita sering lakukan. Jadi intinya saja kita diharapkan di sekolah, di kelas terutama bisa menjadi sebuah figur guru yang bisa mengetahui kemauan siswa, karena kita sebagai guru masa kini harus berpihak pada siswa. Ibaratnya tuh kata-katanya apa Bapak nih, menghamba pada murid. Namanya hamba seperti apa? Apa yang diperlukan oleh murid kita lakukan. Jangan menghamba jadi hamba apa ya, dalam hal ketuhanan, bukan. Cuman dalam kata lain bahwa kita harus menuntun murid, apa sih maunya murid kayak gitu, apa kemauannya. Nah, jadi di awal tahun pelajaran sebaiknya kita bikin yang namanya kesepakatan kelas dengan siswa di awal tahun pelajaran. Kalau peraturan tuh secara umum kadang siswa itu nggak ingat dipasang di mana, kadang di kelas oke dipasang. Tapi kalau kesepakatan kelas ini sudah dibikin benar-benar musyawarah dengan siswa. Kalau yang peraturan ini dari tahun pelajaran tahun dahulu saya sekolah masih ada dipakai, mungkin karena yang baru lihat seperti itu nggak ada perubahan. Tapi kalau kesepakatan kelas, tiap wali kelas membuat kesepakatan dengan muridnya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan supaya anaknya terkontrol? Nah, di sini misalnya kalian Bapak Ibu ingin aktif dalam kegiatan keagamaan anaknya. Contoh ini buat saya ya, contoh dari saya. Jadi aktif mengikuti kegiatan keagamaan, terus berdoa sebelum dan sudah belajar, menjunjung tinggi budi pekerti, giatkan budaya membaca, literasi maksudnya ya. Terus disiplin waktu, melaksanakan tugas piket kebersihan, izin saat keluar masuk, tidak masuk kelas, dan izin saat keluar meninggalkan kelas saat pembelajaran, izin meminjam barang teman. Pinjam barang teman kadang ada yang berkelahi karena pinjam barang izin sama temannya. Terus aktif dalam kegiatan pelajaran, berpakaian dan berpenampilan rapi serta mengerjakan tugas tepat waktu. Setelah bikin ini dibikin Bapak Ibu dengan murid harus sepakat nih, semuanya sepakat ya. Kalau sudah bikin nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas tadi jadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih umum lah kata-katanya.
cuma diambil dari tadi yang saya religius, berarti masuknya ke sini. Kami guru dan murid yang religius, terus kami guru dan murid yang menjunjung tinggi akhlak. Di akhlak tadi masuk, kami guru murid yang semangat belajar tadi yang masuk kata membacanya. Paling nggak dari 12 yang tadi saya paparkan di awal itu masuk di sini. Jadi guru dan murid yang saling menyayangi dan guru dan murid yang peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan ini nanti sebagai pedoman Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi yang dipaparkan di video tadi, ya. Jadi ini keyakinan kelas ini. Kok melanggar anaknya? Kok nggak ikut sholat jamaah? Kok nggak ikut berdoa saat pelajaran? Kok nggak mau baca literasi pada saat awal pembelajaran? Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Kalau perlu di print, bikin spanduk, tempel di kelas. Kayak gitu. Selanjutnya, apa sih segitiga restitusi tadi? Nah ini. Jadi segitiga restitusi kita yang pertama anaknya bikin masalah tadi ya, lambat misalnya. Jadi langkah pertamanya tadi seorang guru harus menstabilkan identitas siswa. Jadi jangan pernah menyalahkan. Cuman hati-hati, kadang guru juga harus perlu tegas, tapi tidak keras. Kadang guru harus lembut, tapi bukan seperti teman. Hati-hati kita dalam memposisikan ini. Kita sebagai manajer, posisi manajer ini dapat melakukan segitiga restitusi ini. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ungkapkan itu kata-katanya. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Dulu teman-teman kamu pernah melakukan ini, pernah terlambat, pernah keluar kelas tanpa izin, pernah pakaiannya nggak rapi, macam-macam. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan kenapa baju kamu keluar, kenapa kamu lambat datang, gitu. Adakah yang lebih efektif mendapatkan kamu butuhkan? Misalnya bajunya dituakan kemarin murid saya katanya gerah. Untuk nggak gerah deh apa caranya? Kipas angin, Pak Bu. Di kelas ada kipas angin. Mungkin itu cara yang untuk supaya nggak gerah tadi, nggak panas. Katanya panas, bajunya masuk. Nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati. Tadi ada berpakaian dan berpenampilan yang rapi. Telah melanggar, kamu ingin jadi seperti apa setelah melakukan pelanggaran ini? Ingin menjadi orang yang mungkin dia nanti akan berkomunikasi di situ, akan jadi orang yang lebih patuh, taat, bertanggung jawab, lebih mandiri, atau orang yang mandiri. Singkat saja, langsung kita ke bagian ini, budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi itu proses kondisi siswa ya, mengkondisikan siswa. Ini kita tadi segitiga restitusinya, stabilkan identitas sampai menanyakan keyakinan, validasi tindakan-tindakannya. Nah, misalnya kita menemui siswa ini dalam kasus, misalnya kemarin saya mau ini Bapak nih mau ngambil kasus ini, nggak ada siswa yang berbuat salah, bingung jadinya apa ini mau melakukan kasus apa? Ternyata hari terakhir esok ngumpul hari ini, ada anak ketahuan perang langsung ini kaca kantor keluar, saya kan nggak pakai bajunya keluar, wah ini pas nih masuk dalam panggilan. Nah, jadi ada dipanggil ke kelas, ke kantor atau kemana ya, untuk kita komunikasi dengan beliau, dengan anak-anak itu, menanyakan tentang kalimat segitiga restitusi tadi. Terus misalnya ada yang kedua, singkat saja, nanti sampai dia belajar sendiri memasukkan bajunya. Nanti kalau ada kasus lain, kita juga identitaskan kembali dengan segitiga restitusi ya, menanyakan identitasnya, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya mudah-mudah dan gampang dilakukan. Cuman saya sebagai guru penggerak di sini, mungkin Pak Pani lah, kayak apa caranya membawai supaya ini kan
sebagai pengimbasan kegiatan aksi nyata. Kalau dulu atau kebanyakan teman-teman saya membawanya hanya dari lingkungan sekolah, karena sudah biasa, kata pengajar praktek, coba Pang diimbaskan ke KKG gitu pokoknya. Jadi lingkungan sekolah satu, nanti guru penggerak ini mengimbaskan ke beberapa sekolah di KKG yang ada. Jadi ini yang dipakai guru penggerak ya dipakai guru lain. Caranya seperti apa ya supaya terpakai gitu nah. Terpakai ya, jadi setiap guru membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan, menggunakan segitiga restitusi. Apakah perlu di sini ada evaluasi Bang tadi kayaknya, mengevaluasi tindak lanjutnya. Iya. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di rumah nanti dengan orang tua juga. Jadi intinya setelah kegiatan ini ada dilaksanakan oleh guru lain, kayak gitu. Guru lain di sekolah lain supaya sebagai sampel saya, oh aksi nyata saya berhasil. Tolak ukurnya nanti terbentuk keyakinan kelas memang benar-benar dari guru kelas dan murid di sekolahan masing-masing melakukannya, ya. Terus mereka sebagai murid mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang dibuat. Ini tolak ukurnya, tujuannya dan latar belakang, ya. Jadi istilahnya saya menyampaikan ini sebagai bentuk aksi nyata yang bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira kalau diberi tugas mau nggak ya kayak gitu ya, mengumpulkan ini ya? Sulit lah ya. Kita kadang kalau untuk kelas rendah malik kita ngobrol antara murid nih, ngobrol kita karena kita berbicara dengan anak kecil itu kita kadang nyampe untuk kesepakatan itu. Jadi kalau misalnya untuk bisa jadi dicoba dipelajari maksudnya ya dengan mungkin peraturannya kalau kita terapkan dengan kelas pada saat kegiatan kakek yang pertama misalnya menghormati narasumber juga bicara yang berbahasa menghormati narasumber boleh kan dengan cara apa menghormati mungkin jangan berbicara dulu saat narasumber berbicara kemudian apa yang ingin ditanyakan silakan tangan dulu. Mungkin kalau misalnya koreksi kita kalau misalnya 12 mungkin itu bersekat kemarin tuh konsultasi juga Pak. Jadi pentas berapa kelas 6 Pak? Oh, kelas 6 wajarnya nomor kelas 6 sudah ya oke lah dilakukan asal kalian tempel, kalian ingatkan selalu sama siswa itu. Nomor kelas rendah tadi susahnya kelas rendah itu kan nyabo ini anak-anak ini harus kesepakatan ini misalnya tiap minjem barang harus izin kayak tadi. Nggak mungkin mungkin refleks kebiasaannya dilakukan kan nggak mungkin dia terapkan, susahnya di situ. Jadi secara garis besar bahwasanya saya sebagai perwakilan guru penggerak selama ini melaksanakan pendidikan ini, melaksanakan aksi nyata ini adalah memberikan pengibasan apa yang saya lakukan. Mungkin dengan adanya ini bisa memajukan sedikit banyaknya pendidikan. Bahwasanya di sekolah SD Isdom 22 nanti Bapak Ibu ya, Isdom 22 memang harus, karena mau nggak mau guru penggeraknya ada, sekolahnya harus sekolah yang ngikut lah ibaratnya bagi sekolah penggerak walaupun bukan sekolah penggerak beneran. Jadi nanti yang penting saya sudah menyampaikan apa aksi nyata saya sebagai pengimbasan dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Itu saja yang saya sampaikan. 1:30 lewat sudah sampai setengah jam ya, setengah jam saya menyampaikan dari di sini. Salah hilaf mohon maaf jika ada salah kata-kata yang kurang dipahami, dimengerti atau kesalahan dalam berbicara. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minta halal, minta ridha, dan terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.